Baik Pak Revi, ini kalau kita lihat dalam RUPTL terbaru, pemerintah kan menyusun porsi bauran energi baru terbarukan menjadi 76%, Yes. begitu ya. Sekaligus RUPTL ini menjadi yang paling hijau. Nah, menurut Anda sendiri dengan RUPTL yang terbaru ini, dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah ini, begitu ya, sebetulnya dampaknya ke energi hijau seperti apa? Dan untuk saat ini sebetulnya energi baru terbarukan bagaimana perjalanannya? Ya, jadi yang pertama mungkin kita harus apresiasi Mbak Sinta bahwa PLN dan juga Kementerian SDM bikin RUPTL yang sangat hijau gitu loh, dengan total tadi pembangkit EBT 50 gigawatt lebih kalau kita consider juga yang battery storage. Jadi patut kita apresiasi bahwa PLN punya rencana yang sangat bold gitu ya untuk pengembangan energi baru terbarukan gitu loh. Kami sendiri melihatnya dari sisi swasta, pihak swasta sangat termotivasi ya dengan ambisi yang sangat besar ini, bahwa 50 gigawatt dalam 10 tahun ke depan artinya kan kira-kira 5 gigawatt per tahun yang perlu kita kembangkan. Sekarang yang perlu kita lakukan bersama adalah bagaimana kita bersama semua stakeholders ini, IPP gitu kan, yang ada di ekosistem energi baru terbarukan, IPP, PC kontraktor, lenders, insurers gitu kan, dan semua pihak bisa aktif berpartisipasi menyukseskan rencana yang ada di RUPTL ini. Seperti itu Mbak Sinta. Baik, jadi artinya Anda melihat bahwa RUPTL terbaru ini memang menjadi angin segar ya bagi pengembangan Sangat EBT, segar, karena sangat segar. kalau dilihat ini memang sangat-sangat hijau begitu ya, atau Betul. yang paling hijau begitu. Betul. Nah, tapi kalau dilihat saat ini kan sebetulnya terkait dengan energi hijau masih dianggap kurang terjangkau oleh masyarakat ya. Mungkin kita lihat dari sisi harga, lalu juga mungkin ya tadi ya secara akses juga begitu ya. Boleh kalau kita lihat mungkin dari daerah penyuplai dan daerah demand ini mungkin dibutuhkan juga transmisi. Transmisi yang jauh gitu. Betul. Nah, bagaimana Anda melihat ini sejauh ini? Ya, saya sering banget di challenge atau diketemukan dengan persepsi di masyarakat bahwa energi baru terbarukan ini mahal gitu loh. Mungkin yang saya dapat sampaikan saat ini adalah enggak gitu loh. Karena energi baru terbarukan ini sudah sangat kompetitif, sudah on par even dengan fossil fuel. Ambil contoh lah di beberapa procurement terakhir, tender terakhir di Indonesia gitu loh. Harga dari PLTS itu range-nya antara 5 sampai 7 sen US dollar per kWh. Ini kan sudah mirip-mirip sama PLTU sebenarnya. Ini dengan skala yang lebih kecil gitu loh. Kalau kita ambil case misalnya di daerah yang off grid, alternatifnya untuk melistriki biasanya apa di daerah-daerah terpencil adalah PLT diesel kan, PLTD gitu. Nah, ini harganya lebih mahal lagi, bisa 4.000, 5.000 rupiah per kWh gitu loh. Dan kalau kita pakai PLTS plus battery di tempat tersebut, 24/7 supply of electricity, itu harganya bisa kompetitif juga dengan harga tersebut. Jadi dimanapun setupnya gitu kan, sebenarnya energi terbarukan ini sudah sangat kompetitif. Nah, yang paling penting adalah bahwa dengan energi terbarukan ini Mbak Sinta, kita nggak punya tuh harga komponen bahan bakar gitu loh, dan juga volatility-nya gitu loh. Kalau kita pakai pembangkit termal kan biasanya ya komponen bahan bakarnya selama 20 tahun selalu ada, dan harganya pun volatile kan, sesuatu yang nggak bisa kita proyeksi. Nah, EBT ini keunggulannya ada di sana gitu loh. Kita nggak ada tuh komponen harga bahan bakarnya gitu loh. Jadi hanya ada capex-nya aja, OPEX-nya saja, tapi nggak ada bahan bakar, sehingga harga itu bisa lebih ke prediksi selama 15-20 tahun ke depan, seperti itu. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai tantangan ya, sebetulnya tantangan terbesar apa yang dihadapi terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan yang ada di Indonesia? Sebenarnya tantangan paling besar bagaimana kita bisa disiplin mengeksekusi rencana-rencana yang sudah kita sepakati bersama gitu loh. Karena kemudian kalau marketnya belum terbentuk, projectnya nggak banyak gitu kan, yang dilakukan akan sangat sulit untuk market ini berkembang gitu loh. Artinya kalau kemudian kita disiplin merealisasikan apa yang ada dalam rencana misalnya RUPTL, itu akan banyak market players semakin terlibat kan, private sector terlibat gitu kan, EPC terlibat, jobs created. Jadi akan ada positive feedback loop di sana, sehingga market ini akan di crowding in dengan semua players yang akan tadi ya dampaknya akan makin besar dan makin besar gitu loh. Sehingga saya sih percaya bahwa target ini sangat realistis, sangat bisa dicapai dengan kerjasama semua pihak, seperti itu Mbak. Baik, lalu membahas mengenai bisnis Akuo Energi ya. Ini kalau kita berbicara mengenai energi baru terbarukan begitu. Bagaimana peran dari Akuo Energi sendiri? Mungkin boleh jelaskan dari sisi core bisnisnya seperti apa, lalu juga mungkin kliennya seperti apa, dan juga sistem bisnis dari Akuo Energi ini bagaimana? Oke, jadi kami kalau di bisnis itu disebut sebagai IPP ya, Independent Power Producers. Jadi yang kami lakukan adalah mengembangkan, membiayai, membangun, dan juga mengoperasikan pembangkit listrik yang basisnya energi terbarukan itu.
Globally kami punya aset sekitar 2 gigawatt, aset yang sudah in operations, dan mostly itu dari wind and solar gitu loh. Hampir 95% adalah wind and solar and battery storage. Dan kalau klien kami utama di Indonesia, target utama ya pasti PLN ya, karena kan state utility company-nya PLN kalau di Indonesia, tapi kami juga melihat beberapa private sector, misalnya kawasan industri, kami juga terbuka untuk supply ke kawasan industri yang membutuhkan listrik yang terbarukan, seperti itu Mbak Sinta. Baik, tapi sejauh ini dukungan dari pemerintah begitu ya, utamanya mungkin untuk sektor-sektor swasta begitu ya yang bergerak di bidang pengembangan energi baru terbarukan, menurut kacamata Anda seperti apa? Kan kita lihat ini sebetulnya kan begitu banyak program-program prioritas dari pemerintah, begitu banyak juga target-target yang ingin dicapai begitu ya. Dan utamanya mungkin ke depannya bagaimana artinya energi baru terbarukan ini bisa lebih dijangkau oleh masyarakat. Dukungannya sendiri dari pemerintah seperti apa? Ini kan target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tapi pemerintah sendiri dukungannya seperti apa? Dukungannya sebenarnya cukup ya, karena setup, kalau saya membatasi diskusi dalam energi terbarukan gitu loh, setup pertama adalah kami punya framework misalnya Perpres 112 gitu loh, tentang yang mengatur tentang tarif untuk energi terbarukan. Dan kami ngelihat tarif ini adalah sesuatu yang bagus, acuan tarif, selling tarif, bahwa oh maksimal harga listrik dari energi terbarukan adalah seperti ini. Kemudian di sisi perpajakan, ada fiskal insentif, itu juga sudah ada dari Kementerian Keuangan gitu loh. Kalau kami ada juga beberapa proyek yang sedang kami kembangkan di Indonesia, salah satunya mungkin di Aceh yang perlu saya notit di sini, itu dukungan dari pemerintah daerah itu luar biasa gitu loh, dari Pemprov, pemerintah kabupaten, bahkan masyarakat lokal di sekitar itu sangat mendukung proyek yang kami kembangkan di sana gitu loh. Jadi kami melihat sebenarnya semua insentif are in place gitu loh, ada di sana. Tinggal gimana kita menjalankan ini semua gitu loh. Jadi proyek yang bisa direalisasikan. Karena sebagai contoh nih, kalau ada satu pembangkit dibangun ya, PLTB 50 megawatt, itu kapital yang bisa dimobilize mungkin sekitar 1,5 triliun gitu loh. Bayangkan kapital yang dimobilize, jobs yang di-created, lapangan pekerjaan, kemudian juga semua economic benefit dari activities construction dan juga nanti operasi dari pembangkit itu. Let alone gitu kan, supply energi bersih dengan harga yang terjangkau dan terprediksi selama 15-20 tahun ke depan. Gitu.